Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Almantino, MPM 6184028. Saya dari kelas D4LB 4D. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk mencari nilai di presensi tugas UTS dan UAS. Yang mana cara mencari nilainya? Pertama, kita mengklik C2 dikali 10%. 10% itu adalah nilai nilai presensi yang diambil oleh kampus. Yang kedua, dikalikan dengan D2, yaitu nilai tugas, dikalikan 20%. 20% itu adalah nilai patokan dari kampus. Yang ketiga, ya, habis itu ditambah dengan E2 dikali 30%, yang mana 30% itu adalah nilai patokan dari kampus, ditambah F2 dikali 40%, yang mana 40% itu adalah nilai kampus. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah kita enter kan hasilnya kan kelihatan ini 76. Nah, cara simpelnya, cara cepatnya supaya bisa ketahuan nilai semuanya, tinggal ditarik aja dari sini. Nah, dari atas ke bawah. Nah, ini hasilnya. Terus untuk mencari kelulusan, kita menggunakan rumus if. Nah, pertama kita tekan sama dengan if buka kurung G2. G2 itu adalah nilai dari hasil dari pertambahan dari presensi, tugas, UTS, dan UAS. Terus kurang dari 56. 56 itu dari ketentuan soal bahwa yang yang tidak lulus itu di bawah 56 akan mengulang. Habis itu ditambah dengan garis titik koma baru lulus, baru di enter. Nah, lulus. Nah, terus cara cepatnya untuk mengetahui kelulusan dari data yang ada di sini adalah tinggal ditarik aja ke bawah. Ini tuh. Tuh kan ketahuan nih, ada yang lulus, ada yang tidak. Ada yang lulus, ada yang mengulang. Yang mengulang itu ya di bawah dari 56. Kalau masih di atas 56 itu dikatakan lulus. Terus cara mencari gelar. Nah, mencari gelar ini sama menggunakan rumus if juga, cuman agak lebih kompleks. Yang pertama yaitu sama dengan if buka kurung G2. Kenapa harus G2? Karena kita harus mencari di nilai ini. Nah, nilai yang tadi yang kita cari di presensi, tugas, UTS, dan UAS. Terus kita lihat keterangan dari soal. Keterangan dari soal kan kalau untuk mendapatkan nilai awesome kan apabila nilai akhir itu lebih dari 80. Kalau beautiful bila kurang lebih 70, nilai akhirnya kurang dari 80. Kalau untuk dapatkan full nilainya bila 56 lebih kurang nilai akhir 70. Kalau mendapatkan deluxe itu bila nilai 40 lebih kurang nilai akhir 56. Untuk dapatkan excellent itu bila nilai akhir kurang dari 40. Nah, untuk hal ini kita masukin ke dalam rumus ini. If buka kurung G2 lebih kurang dari 80, titik 2 tanda petik awesome. Titik 2 if buka kurung G2 lebih lebih dari sama dengan 70, titik 2 beautiful, titik 2 if buka kurung G2 lebih dari sama dengan 56 tanda petik cool, titik 2 if G2 lebih dari sama dengan 40, titik 2 deluxe, titik 2 excellent. Nah, kenapa di belakangnya ada tutup kurungnya itu ada sekitar 4? Karena dihitung dari buka kurung yang ada di sini. 1, 2, 3, 4. Maka tutup kurungnya ada 4. Kita enter. Nah,
kita beautiful. Nah, kalau beautiful kan tadi kan kurang lebih dari 76, kurang dari 80. Berarti hasilnya beautiful. Maka untuk cara cepatnya, untuk mengetahui gelar dari data ini adalah kita tarik aja ke bawah. Tuh, kan ketahuan nih ada yang beautiful, ada yang delight, ada yang cool, ada yang awesome. Tapi sih kebanyakan yang cool. Yang awesome cuma 2, yang full itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sekitar 11. Terus untuk mencari indeks, sebenarnya mencari indeks ini sama aja rumusnya dengan gelar. Cuman yang membedakan antara gelar sama indeks itu cuman kita ganti aja, yang awesome itu diganti dengan A, B, C, D, E. Kalau rumusnya sama tadi, sama dengan if buka kurung G2 ini dari nilai ini, titik koma, tanda petik A, titik koma, if buka kurung G2 lebih dari sama dengan 70, titik koma, petik B, titik koma, if buka kurung G2 lebih dari sama dengan 56, titik koma, petik C, titik koma, if buka kurung G2 lebih dari sama dengan 40, titik koma, petik D, titik koma, E. Nah, tutup kurungnya itu disesuaikan sama buka kurungnya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi tutup kurungnya ada 4. Kita enter aja. Nah, untuk cara pastinya, untuk cara cepatnya untuk mengetahui indeks dari data ini adalah kita tarik ke bawah. Nah, kan ketahuan ini itu. Bisa itu dia. Akan otomatis dia akan ke bawah. Nah, terus untuk mengetahui yang lulus berapa orang, kita menggunakan rumus CONIF. Nah, cara menggunakan rumus CONIF itu sama seperti rumus yang lain. Nah, kita klik sama dengan CONIF. Habis itu kursornya kita arahin ke kelulusan. Nah, kelulusan kan berada di H2 sampai dengan H25. Titik koma, petik lulus. Nah, inilah hasilnya. Terus yang mengulang sama juga menggunakan CONIF. CONIF H2 ke H5, titik koma, tanda petik mengulang. Hasilnya 3. Untuk presentasi kelulusan kita dapat menggunakan rumus manual aja, yaitu yang lulus kan 21 orang. Nah, kita bagi dengan jumlah mahasiswa yang ada sekitar 24. Kita tutup kurung, baru dikali dengan 100%, dapatlah hasilnya 88. Nah, terus untuk mencari yang dapat A, dapat B, dapat C, dapat D, dapat E itu kita menggunakan sama rumus CONIF juga. Sama seperti yang ini, yang rumus kelulusan mengulang ini. Kita tinggal mengganti aja. Itu kita sama dengan CONIF, kursornya kita larikan ke indeks, titik koma, petik, kita kasih huruf A. Hasilnya 2. Untuk yang dapat yang B sama aja, kita ganti aja huruf B-nya ini. Nah, dapatnya hasil 6. Untuk huruf C sama juga, kita ganti C-nya. Untuk huruf D sama juga, huruf D kita sama, kita ganti ke huruf D, hasilnya 2 juga. Huruf E sama, kita ganti ke huruf E, hasilnya 1. Gitu. Terus untuk mencari nilai min sama seperti tadi, kita
sama dengan min, kursornya kita arahkan ke nilai UTS, ke semua nilai UTS ini. Terus tutup kurung, enter. Sama juga nilai min. Nilai min kita arahkan aja ke nilai UAS, buka kurung, sama dengan min, buka kurung, F2 per F25, tutup kurung, baru enter. Terus untuk mencari nilai min dinilai sama dengan nilai min, kursornya kita arahkan ke kolom nilai. Nah, baru kita tutup kurung, hasilnya segini. Kalau untuk mencari nilai maksimal, sama sih seperti mencari nilai min, sama dengan max, buka kurung, kita arahkan kursornya ke kolom UTS, tutup kurung, hasilnya 100. Kalau untuk nilai maksimal UAS sama aja, sama dengan max, buka kurung, F2 per F25, tutup kurung, enter, hasilnya 99. Untuk mencari nilai max di kolom nilai sama aja seperti yang lain, sama dengan max, buka kurung, G2 per G25, tutup kurung, hasilnya 93,1, maaf Pak. Terus mencari rata-rata, sama sih, kita menggunakan rumus average. Nah, kalau dibacanya average, tapi kalau dibaca tulisannya average, tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya average. Sama sih cara menggunakannya, sama dengan average, kursornya kita arahkan ke nilai UTS. Nah, kita arahkan gini semuanya ke nilai UTS, tutup kurung. Ini hasilnya bawah ini. Hasilnya 50,45833. Terus sama cara mencari nilai average di kolom UAS, sama dengan average, buka kurung, F2 per F25, tutup kurung, hasilnya 63,45833. Terus mencari nilai rata di kolom nilai, sama sih, tinggal sama dengan average, buka kurung, G2 per G25, tutup kurung, hasilnya 66,22917. Oke, sekian dari presentasi singkat saya ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Ya, saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Saya masih harus banyak belajar juga dari Bapak. Mudah-mudahan presentasi yang singkat ini dapat memberikan manfaat sedikit bagi saya dan bagi teman-teman yang melihatnya. Dan bagi Bapak juga untuk menilainya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.